Kalau kalian nggak punya lahan yang untuk ditanemin sayuran, kalian bisa pakai cara yang aku lakuin sekarang ini, guys. Bertanam itu gak cuman hanya bisa dilakukan di lahan kosong gitu ya guys ya. Kita juga bisa lakukan di pot, di polybag, ataupun juga bisa kita lakukan dengan cara hidroponik ya. Banyak cara kok guys, yang penting kita mau aja. Seperti yang aku lakukan hari ini ya. Ini aku mau nanam berbagai macam sayuran di polybag. Jadi aku bikin media tanam ini udah sekitar 2 minggu yang lalu ya guys ya. Karena memang kalau kita bikin media tanam ini gak boleh langsung ditanemin ya. Ini setelah aku lihat ternyata banyak rumputnya guys. Jadi aku harus cabutin dulu ini rumputnya sebelum aku tanemin. Nah ini untuk benih yang pertama mau aku tanam ini adalah bibit dari pakcoy putih ya guys ya, karena aku suka banget sama pakcoy. Jadi ini aku beli pakcoy yang jenis putih ya. Jadi untuk satu polybag ini cukup aku kasih 1 benih biji aja ya guys ya. Nah ini aku lanjut lagi untuk ngambil benih brokoli ya guys ya. Jadi setiap jenis sayuran itu aku nanamnya nggak banyak-banyak ya, cukup beberapa biji aja. Nah ini sekarang aku lanjut lagi untuk ngambil benih sawi putih guys. Jadi untuk kali ini aku beli benihnya tuh memang banyak macam dari sayuran ya guys ya. Jadi nanti aku pengennya tuh aku setiap hari tuh kalau mau masak tinggal ngambil di kebun aja ya. Jadi aku nggak perlu belanja sayuran lagi di pasar. Sawi putih udah, ini aku lanjut lagi ke benih seledri. Kalau untuk seledri aku cuma nanam 2 polybag aja ya guys, karena pikir aku kalau seledri itu nggak perlu banyak-banyak kita nanamnya ya. Nah ini lanjut ke sayuran favorit aku guys, yaitu pakcoy hijau. Jadi sayuran ini tuh bisa kita olah dengan berbagai macam ya guys ya. Kita bisa bikin tumisan, kita bisa buat campuran mie, kita juga bisa buat campuran kita bikin seblak ya guys ya. Pokoknya wajib banget deh kita nanam tanaman ini kalau kita berkebun sayuran ya guys ya. Ini tak cuma sayurannya aja ya guys ya, tapi aku pikirin juga untuk nanam lalapannya. Selada hijau nih aku tanam supaya nanti kalau aku mau makan lalapan jadi udah punya deh. Timun udah ada, selada juga udah ada. Enak juga ya kita lalapan punya, sayuran juga punya. Ini aku juga tanam sawi pagoda guys. Sebenarnya aku belum pernah masak sih sawi pagoda ini rasanya kayak apa, makanya aku penasaran. Jadi inilah enaknya berkebun guys. Jadi kita bisa punya sayuran yang belum tentu ada di warung. Jadi ini bibit terakhir yang aku tanam hari ini guys. Ini kembang kol ya. Karena aku suka banget sama capcay ya guys ya. Makanya ini aku tak lupa untuk beli benih kembang kol. Di sini tanam-tanam aku hari ini udah selesai. Jadi ini sisa-sisa dari benihnya aku masukin lagi ke wadahnya ya guys ya. Jadi karena ini polybagnya kemarin aku naruhnya tuh di bawah pohon jambu. Jadi ini aku pindahin guys. Kalau tetap di sini aku tuh takut nanti pertumbuhan tanamannya tuh kurang bagus ya guys ya. Karena dia kekurangan cahaya sinar matahari. Karena tanaman tuh nggak cuman butuh pupuk aja ya guys ya. Tapi dia itu juga butuh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintetis. Apa sih bun fotosintetis itu? Jadi fotosintetis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Udah jelas kan bun kenapa tanaman itu harus dapat sinar matahari yang cukup. Ini di sini aku lagi nyusunin polybag ya guys ya. Ini supaya dia tertata rapi dan enak dilihat. Ini tuh mataharinya udah